Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari biasa sesudah penampakan Tuhan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 13, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 20. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 23 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, tanggal 8 Januari 2021, dan tanggal 10 Januari 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Apabila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Pada masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16 terasa begitu aktual dan relevan saat itu karena banyak orang jatuh sakit dan meninggal dunia akibat dihinggapi virus yang ganas dan mematikan tersebut. Banyak orang yang merindukan kesembuhan saat itu. Mungkin salah satunya adalah diri sahabat kuntum sendiri. Bahkan penulis sempat nyaris kehilangan nyawa karena berada pada level paling parah saat itu, di mana di suatu subuh dini hari sempat tercekat pada pernapasan selama beberapa waktu, namun akhirnya terselamatkan dengan mendapatkan pertolongan oksigen pada detik-detik terakhir. Di saat yang bersamaan, anak pertama penulis juga menderita sakit COVID-19 dalam level serius saat sedang bertugas di suatu provinsi yang jauh dari rumah, tanpa ada teman dari kantornya atau sanak saudara di sana.
Sahabat Kuntum yang terkasih, pengalaman disembuhkan dari penyakit atau dibebaskan dari rintangan dan masalah yang tengah kita hadapi dan jalani selama atau saat ini, sebagaimana dialami oleh seorang yang menderita penyakit kusta pada bacaan Injil hari ini, adalah pengalaman dibebaskan dari penderitaan yang tidak menyenangkan dan bisa jadi menyakitkan. Pengalaman ini biasanya secara iman akan membawa seseorang untuk semakin mengenal kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus yang di dalam Yesus Kristus berkuasa atas segalanya. Di dalam Yesus Kristus tidak ada yang perlu diragukan dan dicemaskan. Dengan menyembuhkan penyakit atau membebaskan masalah kita, maka Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa Ia sungguh layak dipuji dan disembah. Tak ada alasan lagi untuk kita meragukan kekuatan dan kekuasaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Mukjizat Allah Tritunggal Maha Kudus terjadi setiap hari dan setiap waktu. Marilah kita bersandar dan mempercayakan diri kita kepada kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus yang sungguh luar biasa. Seandainya kesembuhan jasmani belum kita rasakan saat ini, tetapi bersama Allah Tritunggal Maha Kudus menjadikan kita tidak sendirian menjalaninya. Allah Tritunggal Maha Kudus berada di sisi kita agar kita tetap kuat, pantang menyerah dalam menjalani saat-saat yang berat dalam hidup dan kehidupan kita selanjutnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.